Ada dua kultivator lagi di Ancient Demon City selain aku. Di antara keduanya, salah satunya hanya pada tahap awal transformasi jiwa, sehingga mereka tidak bisa banyak membantu. Hanya Wang Lin ini, yang bisa bertahan sampai pukulan ke-7 Jenderal Iblis, harus cukup kuat. Hanya kepribadiannya yang dingin, jadi tanpa imbalan apapun, aku khawatir akan sangat sulit untuk membuatnya membantuku. Yao Sisue merenung sedikit dan kemudian melambaikan tangannya di depannya. Cahaya putih menutupi tubuhnya yang telanjang dan dia segera bersembunyi di balik gaun putih. Waktu berlalu. Wang Lin terus berkultivasi di dalam camp Black Armor Army. Setelah menyerap energi spiritual iblis dari lebih dari 500 tentara iblis dan pemimpin resimen San, kristal iblis dalam tubuhnya menembus 1000 peringkat ketika dia akhirnya menyatukan mereka semua. Menyerap energi spiritual iblis dengan 1000 peringkat lebih kristal iblis beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Wang Lin tidak peduli dengan hal-hal di camp militer. Dia menghabiskan seluruh waktunya menyerap energi spiritual iblis untuk mempersiapkan diri memasuki tahap akhir transformasi jiwa. Pada hari ini, Wang Lin berkultivasi ketika dia tiba-tiba membuka matanya dan ekspresinya sedikit berfluktuasi. Rekan kultivator Wang, malam ini tengah malam, temui aku di gunung kuno 1000 km dari kamp tentara. Yao Sisue. Suara Yao Sisue bergema di dalam jiwa asal Wang Lin seperti awan asap berkabut. Wang Lin merenung sebentar sebelum menutup matanya dan terus berkultivasi. Pada tengah malam di gunung kuno 1000 km dari kamp tentara, Yao Sisue berdiri di puncak gunung berpakaian putih dan diam-diam menunggu. Waktu perlahan berlalu, dan bahkan setelah matahari berangsur-angsur muncul di cakrawala, Wang Lin masih belum muncul. Ekspresi Yao Sisue dingin ketika dia mendengus dingin. Kemudian tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya putih dan dibebankan langsung ke kamp tentara Wang Lin. Dia segera tiba di luar kamp militer dan berteleportasi langsung ke dalam. Formasi di sekitar kamp tidak berpengaruh padanya, lagi pula, dia juga salah satu komandan. Di kamp tentara, banyak tentara iblis berlatih formasi di bawah komando para pemimpin resimen mereka. Penampilan Yao Sisue menarik perhatian semua prajurit iblis. Dia bergerak sangat cepat dan terbang langsung menuju pagoda tempat Wang Lin berada. Di luar pagoda, 13 tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Dia dengan dingin menatap Yao Sisue, yang terbang dengan cara ini. 13 berteriak, "Pendatang, hentikan!" Ekspresi Yao Sisue sedingin es. Dia mendengus dingin dan bukannya melambat, dia malah terbang lebih cepat menuju pagoda. Pada saat ini, para pemimpin pasukan di luar tidak ragu sama sekali untuk menyerbu ke arah pagoda. Di belakang mereka, para prajurit iblis melepaskan energi spiritual iblis mereka dan dengan cepat mengikuti. Melihat Yao Sisue mendekat, 13 meraung ketika dia mengambil satu langkah ke depan dan melemparkan tinju. Yao Sisue bahkan tidak melihat ke-13 saat dia menunjuk ke udara. Sinar cahaya berwarna darah melesat keluar dan mengelilingi Tirten, membuatnya terlihat seperti dia mengenakan jubah berdarah. 13 seluruh tubuh membeku di tempat seperti patung. Tepat ketika Yao Sisue hendak melangkah ke pagoda, 9.000 tentara iblis bergegas mendekat. Salah satu pemimpin resimen dengan cepat berteriak, "Komandan Yao, hentikan!" Wajah Yao Sisue dipenuhi dengan niat membunuh ketika dia melambaikan tangan seperti batu giok di belakangnya dan sinar cahaya berwarna darah muncul. 1000 kaki di sekitarnya segera dikelilingi oleh cahaya berwarna darah ini, dan tentara iblis yang bergegas menghalanginya di luar. "Aku punya urusan pribadi dengan Komandan Wang, jadi jangan ganggu kami." Mengatakan itu, Yao Sisue berjalan ke pagoda. Saat dia berjalan ke loteng, angin sepoi-sepoi bertiup. Ketika angin sepoi-sepoi mendarat, ekspresinya segera berubah. Seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya berwarna darah yang hanya menghilang ketika angin sepoi-sepoi selesai. Tubuh 13 juga terkena angin, dan dia segera bergetar dan mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin di telinganya, dia bahkan tidak melihat Yao Sisue sebelum diam-diam duduk kembali. Rekan kultivator Yao benar-benar memiliki temperamen yang buruk. Suara Wang Lin perlahan keluar dari kelenteng. Tidak ada indikasi kegembiraan atau kemarahan dalam suaranya. Rasa dingin di wajah Yao Sisue masih ada di sana saat dia mendengus dan berkata, "Kemarahanku tidak bisa menandingi kesombongan kultivator Wang yang lain." Dia berjalan maju 3 langkah, membuka pintu, dan masuk ke dalam. Jendela-jendela di dalam pagoda sepenuhnya tertutup, sehingga tidak ada cahaya yang bisa masuk. Pada saat pintu dibuka, sinar terang sinar matahari memasuki pagoda. Wang Lin duduk dalam posisi lotus dalam kegelapan, ekspresinya disembunyikan olehnya. Wang, suara Lin sangat dingin. "Karena kamu memasuki tempat ini, jika kamu tidak memiliki sesuatu yang menarik bagiku, jangan salahkan aku karena mengabaikanmu." Dia telah mencapai saat kritis dari kultivasinya dan berencana untuk pergi menjadi kultivasi pintu tertutup selama beberapa bulan untuk memperbaiki energi spiritual iblis di dalam tubuhnya untuk mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Sekarang setelah dia terganggu, dia secara alami tidak akan memberikan wajahnya apapun padanya. Yao Sisue dengan dingin berkata, "Ketika aku meminta kamu untuk bertemu aku di Gunung Kuno, mengapa kamu tidak datang? Mengapa aku pergi?" Wang Lin mengerutkan kening. Dia hanya bertemu gadis ini 2 kali sebelumnya. Menghitung kali ini baru ketiga kalinya.
Yao Sisue terkejut. Dia dipenuhi amarah sebelumnya, jadi dia langsung datang ke sini. Sekarang Wang Lin membalas dengan pertanyaan itu, dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah merenung sedikit, Yao Sisue membungkuk dan berkata, masalah ini adalah aku menjadi ceroboh dan aku berharap sesama kultivator Wang menang tersinggung. Aku datang ke sini karena aku butuh bantuan sesama kultivator Wang. Apa itu? Kata-kata Wang Lin singkat. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu bersamanya karena saat ini adalah saat yang kritis untuk memperbaiki energi spiritual iblis di tubuhnya. Yao Sisue menunjuk ke belakangnya dan pintu tiba-tiba tertutup, kemudian sebuah darah warna terang mengelilingi seluruh pagoda. Hal ini sangat rahasia, jadi aku harus berjaga-jaga. Aku berharap sesama kultivator Wang tidak keberatan. Saat ini Yao Sisue perlu meminta bantuan, jadi dia harus menekan emosinya. Wang Lin dengan tenang berkata, tidak masalah. Yao Sisue merenung sedikit dan berkata, ada batasan yang tidak bisa aku hancurkan sendiri. Jika sesama kultivator Wang membantu aku, begitu batasannya dilanggar, aku pasti akan mendapat hadiah besar untuk kamu. Wang Lin merenung sedikit dan perlahan berkata, saat ini aku memiliki masalah penting untuk ditangani jadi aku tidak dapat membantu kamu memecahkan batasan. Aku berharap sesama kultivator Yao akan memaafkan aku. Lupakan fakta bahwa dia benar-benar tidak punya waktu sekarang, bahkan jika dia punya waktu, dia tidak akan setuju dengan mudah. Bagaimanapun, dia tidak memiliki hubungan dengan orang ini, dan jika dia bahkan tidak bisa memutuskannya dengan kultivasinya, maka Wang Lin tidak percaya dia bisa banyak membantu. Juga, bagian yang paling penting adalah bahwa kata-katanya sangat tidak jelas dan jelas diabaikan. Akibatnya, Wang Lin tidak akan membantunya, dan dia tidak punya alasan untuk membantunya. Ketika Yao Sisue memutuskan untuk meminta bantuan Wang Lin, dia sudah tahu bahwa dia tidak akan setuju dengan mudah, jadi dia tidak menyerah dan berkata, kultivasi rekan kultivator Wang adalah pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Jika kamu ingin mencapai tahap akhir dari transformasi jiwa, jumlah batu giok yang dibutuhkan sangat besar, dan jika kamu ingin melangkah ke tahap ascendan, jumlah batu giok surgawi yang kamu butuhkan adalah di luar imajinasi. Ini hanya untuk meningkatkan level kultivasi kamu, untuk harus menghabiskan 500 tahun di sini, kamu harus menyiapkan banyak giok langit hanya untuk dikonsumsi secara teratur. Sebagai hasilnya, aku percaya giok langit adalah hal yang paling penting bagi rekan kultivator Wang saat ini. Aku bertanya-tanya apakah sesama kultivator Wang sudah cukup? Jika tidak, aku bisa menyediakannya. Wang Lin membuka matanya dan melihat bahwa di ruangan yang gelap, ada dua mata yang cerah saat bulan menatapnya. Dia memandang Yao Sisue dan bertanya, berapa banyak yang bisa kamu berikan? Yao Sisue mengungkapkan senyum. Dia tidak takut Wang Lin memberi harga terlalu besar, tapi Wang Lin tidak tertarik sama sekali sebelumnya. Sekarang setelah Wang Lin bertanya, dia yakin dia bisa memuaskannya. Yao Sisue dengan tenang berkata, aku bisa menyediakan cukup untuk sesama kultivator untuk mencapai tahap awal ascendan. Mata Wang Lin menyala. Kata-kata Yao Sisue menggoda dia. Saat ini dia memang membutuhkan giok langit. Jika dia punya cukup, dia akan sudah mencapai tahap akhir dari transformasi jiwa dan tidak perlu menyerap energi spiritual iblis yang dia bekerja sangat keras untuk kumpulkan. Apa yang dikatakannya benar. Meskipun Wang Lin hanya memiliki cukup giok langit untuk nyaris mencapai tahap akhir dari transformasi jiwa, jika dia menggunakannya maka semuanya sekarang, jika dia pernah terluka atau kehilangan energi spiritual surgawi dalam 500 tahun yang tersisa, dia akan berada di besar kerugian. Dia sudah mempertimbangkan ini sebelumnya, itulah sebabnya dia masih belum menyerap energi dari sembarang langit surgawi. Sebaliknya, ia mengumpulkan energi spiritual iblis untuk menyatu dengan energi spiritual celestialnya. Dia menyimpan jade surgawi untuk yang terakhir. Wang Lin bahkan memutuskan bahwa setelah dia mencapai puncak tahap akhir transformasi jiwa, dia akan memimpin tentara setan di luar dan mengobrak-abrik setiap kultivator dia bertemu untuk giok surgawi. Yao Sisue dengan cepat berkata, bagaimana? Jika sesama kultivator Wang setuju, aku bisa memberi kamu cukup giok langit untuk mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Adapun sisanya, aku akan segera memberikannya kepada kamu setelah kami kembali. Wang Lin merenung untuk waktu yang lama dan bertanya, pembatasan macam apa itu? Aku tidak tahu nama batasannya, tetapi begitu diaktifkan, itu menciptakan batasan roda berputar dengan total 18 segel pembatasan. Aku hanya bisa menerobos ke yang ke-11, tapi aku percaya bahwa dengan bantuan kamu, aku bisa menembus mereka semua. Apa yang Yao Sisue katakan sebagian besar benar, tetapi ada hal yang sangat penting yang tidak dia lakukan. Tidak disebutkan. Melanggar batasan ini adalah masalah hidup dan mati. Jika kamu menerobos, kamu hidup, tetapi jika kamu gagal, kamu mati. Dia gagal 4 kali, artinya dia telah meninggal 4 kali dan mengkonsumsi 4 pil jiwa darah yang sangat berharga sehingga ayahnya mempertaruhkan nyawanya untuk memperoleh. Hanya ada 13 pil ini, dan sebagian besar ada di tangannya. Wang Lin merenung sedikit, lalu matanya menyipit dan dia bertanya, di mana ada pembatasan ini terletak? Yao Sisue merenung sedikit dan berkata, aku tidak bisa mengatakan lebih banyak sampai rekan kultivator Wang setuju.
Aku dapat memberitahu kamu bahwa itu membutuhkan harta karun khusus untuk memasuki tempat itu. Sampai sekarang, seharusnya tidak ada orang selain aku yang bisa masuk. Meskipun dia banyak menyembunyikan dariku, giok langit sangat penting bagiku sekarang. Jika aku memiliki cukup giok langit, aku bisa mencapai tahap akhir dari transformasi jiwa dalam waktu singkat. Meskipun mencapai tahap ascendan akan mengharuskan aku untuk memahami lebih banyak tentang surga, dengan jade surgawi, aku tidak akan memiliki kekhawatiran. Namun, aku tidak bisa dengan mudah menjanjikannya, aku harus melihat apa intinya. Wang Lin merenung sebentar dan menggelengkan kepalanya. Aku harus meluangkan waktu untuk mempertimbangkan ini. Aku akan memberi jawaban kepada kultivator sesama 4 bulan dari sekarang. Alis kecantikan Yao Sisue berkerut. Dia sudah merasa bahwa tawarannya sangat baik dan dia sangat tulus. Dia sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan dan hadiahnya sangat bagus. Dia bahkan menahan emosinya karena dia membutuhkan bantuannya. Namun, Wang Lin ini terus menunda masalah ini, dan ini membuatnya mulai merasa tidak sabar. Namun, tanpa bantuannya, dia harus menunggu sampai tahap ascendan sebelum dia dapat mematahkan batasan. Meskipun dia tidak kekurangan giok langit, dia masih harus memahami surga terlebih dahulu. Memahami surga bisa pendek atau panjang, tidak ada yang tahu persis kapan mereka akan mendapatkan pencerahan. Juga, dia tidak bisa membiarkan penduduk di sini mengetahui tempat ini, atau itu akan memulai musibah. Berpikir tentang hal itu berulang kali, Wang Lin adalah kandidat yang paling cocok. Melihat bentuk iblis Wang Lin ketika bertarung dengan Jenderal Iblis membuatnya semakin yakin bahwa dia dapat mematahkan batasan dengan bantuannya. Yao Sisue menatap Wang Lin dan mulai merenung. Dia mulai memikirkan kembali apa yang dikatakan Wang Lin sebelumnya dan tampaknya agak mengerti maknanya. 4 bulan yang diminta Wang Lin hanyalah pengungkitnya untuk mendapat lebih banyak hadiah. Dia merasakan sedikit rasa jijik, dan suaranya secara alami menjadi lebih dingin ketika dia berkata, "Apalagi yang kamu inginkan? Lebih banyak giok langit? Harta karun? Mantra?" Wang Lin tidak keberatan dengan nadanya dan dengan tenang berkata, "Aku tidak peduli tentang harta atau mantra. Mengubah mereka menjadi lebih banyak giok langit akan menjadi yang terbaik." Penghinaan di hati Yao Sisue menjadi 7 yang lebih kuat dan dia berkata, "Gua darah ayahku memiliki banyak giok surgawi. Aku akan memberi kamu tanda, dan begitu kamu meninggalkan Demon Spirit Land, kamu bisa menjemput mereka sendiri." Wang Lin mengangguk dan berkata, "Itu baik-baik saja, tapi masalah ini sangat berbahaya, jadi aku masih perlu mempertimbangkannya." Wajah Yao Sisue tiba-tiba menjadi dingin dan dia dengan dingin bertanya, "Berapa lama kamu ingin mempertimbangkan untuk?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Sekitar 3 bulan. Kamu?" Yao Sisue sangat marah. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan pintu terbuka, sebelum berbalik dan berjalan menuju pintu. Wang Lin dengan tenang berkata, "Aku tidak akan menemuimu." Yao Sisue memiliki setengah kakinya keluar dari pagoda ketika dia mengambil napas dalam-dalam, mengepalkan giginya, dan menyentuh tasnya memegang untuk mengeluarkan pil lilin. Dia menatap Wang Lin dengan sikap acuh tak acuh di matanya dan berkata, "Aku akan memberimu ini dan kamu akan pergi bersamaku dalam 3 hari. Jika kamu masih tidak setuju, lupakan masalah ini." Mata Wang Lin menyipit dan menatap pil lilin di tangan Yao Sisue. Pil lilin ini terlihat sangat biasa tanpa ada yang abnormal tentang hal itu. Namun, saat dia terus memeriksanya, dia melihat deretan simbol halus terukir di pil. Simbol-simbol ini berkedip-kedip dalam frekuensi aneh yang cocok dengan pernapasan dan detak jantung Yao Sisue. Wang Lin bertanya, dengan nada serius, "Apa ini?" Yao Sisue tidak menyembunyikan penghinaan di matanya dan berkata, "Kamu bahkan tidak tahu apa ini? Nah, itu sudah bisa diduga karena kamu baru saja menjadi murid Allseer. Ini adalah sesuatu yang unik bagi ayah aku, leluhur darah. Ini disebut pil jiwa darah." Pil jiwa darah. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mendengar tentang pil ini, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia tidak tahu bahwa jika para kultivator di Tianyun mendengar ini, mereka semua akan menjadi gila. Nilai pil ini tidak bisa diperkirakan. Yao Sisue dengan dingin berkata, "Pil ini bernama jiwa darah. Itu tidak dimaksudkan untuk dimakan, itu dimaksudkan bagi kamu untuk meninggalkan jejak jiwa dan daging asal kamu di atasnya dan membuat koneksi. Bahkan jika jiwa asal kamu dihancurkan, kamu masih bisa berinkarnasi. Untuk lebih tepatnya, itu bisa mati untukmu sekali." Ekspresi Wang Lin akhirnya berubah. Dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan pil itu terbang keluar dari tangan Yao Sisue dan ke tangannya. Yao Sisue sudah tahu bahwa Wang Lin ingin memeriksanya secara pribadi, jadi dia tidak menghentikannya dan membiarkannya dia minum pil. Ketika dia melihat ekspresi bergerak Wang Lin, dia mulai menyeringai di dalam hatinya. Meskipun itu adalah pil jiwa darah, itu adalah pil yang gagal. Ini adalah sesuatu yang ayahnya dibuat untuk mencegah orang lain mencuri. Meskipun juga mengandung setetes darah biru, itu mengandung terlalu banyak kotoran dan racun. Selain ayah dan anak perempuannya, tidak ada orang lain yang bisa membedakan antara pil asli dan palsu. Akibatnya, tidak perlu takut ada orang yang mencoba mencuri mereka. Jika seseorang menaruh harapan mereka pada pil kegagalan ini, itu berarti bahwa mereka telah membuang setengah hidup mereka. Wang Lin memegang pil lilin dan segera memperhatikan simbol di atasnya.
Frekuensi Blitz tiba-tiba berubah agar sesuai dengan detak jantungnya sendiri. Jelas frekuensi Blitz bergantung pada siapa yang memegang pil ini saat ini. Memegang pil ini, Wang Lin merasa rasa ikatan darah yang kuat. Itu seperti ini adalah bagian dari tubuhnya, perasaan ini sangat kuat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yao Sisue dan berkata, dengan nada serius, beri aku giok langit. Tanpa sepatah kata pun, Yao Sisue mengeluarkan tas memegang dan melemparkannya ke Wang Lin, lalu dia berkata, ini cukup giok surgawi bagi kamu untuk mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Aku akan memberimu sisanya ketika kita kembali. 3 hari dari sekarang datang temukan aku di gunung kuno di tengah malam. Wang Lin merenung sedikit. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, aku akan. Yao Sisue tersenyum dan pergi. Dia tidak takut Wang Lin mengambil barang-barang itu dan pergi. Dia tidak peduli dengan giok langit, dan dia bahkan kurang peduli dengan pil itu. Pandangan Wang Lin masih tertuju pada Yao Sisue sampai dia jauh. Dia menarik pandangannya dan mulai merenung. Wanita ini benar-benar riang, tidak takut bahwa aku akan melanggar janji. Namun, pasti ada alasan baginya untuk begitu riang. Aku kira wanita ini sama sekali tidak peduli dengan giok langit. Untuk dapat memberikan begitu banyak sekaligus, aku kira ayahnya, leluhur darah, memiliki banyak giok langit. Namun, pil jiwa darah ini agak aneh. Jika pil ini benar-benar seperti yang dia katakan, tidak mungkin ada banyak dari mereka, jadi mereka harus sangat langka. Aku khawatir itu akan sebanding dengan mantra surgawi nyata. Untuk mendapatkan bantuan aku, dia bersedia memberikannya. Jika aku adalah dia dan memberikannya kepada seseorang, aku pasti akan melakukan sesuatu untuk itu. Wang Lin mengungkapkan cemoohan dan bergumam, Yao Sisue, jika kamu tidak begitu riang, aku akan memiliki paling meragukanmu, tapi sekarang aku yakin ada beberapa masalah dengan pil jiwa darah ini. Matanya menyala saat dia menyentuh tasnya yang memegang dan mengeluarkan bendera jiwa biasa. Dia mengibaskan bendera dan berteriak, Cao Yido. Kabut hitam dengan cepat datang dari bendera jiwa dan mengambil bentuk seseorang. Orang ini adalah panduan yang dia miliki ditemukan untuk dirinya sendiri, Cao Yido. Saat Cao Yido muncul, dia bersujud di tanah dan dengan hormat berkata, Salam, Tuan. Wang Lin tidak membuang waktu dan bertanya, apakah kamu kenal leluhur darah? Ketika Cao Yido mendengar nama, leluhur darah, ekspresinya segera berubah. Butuh waktu lama baginya untuk pulih dan dia berkata, aku tahu bahwa ketenaran leluhur darah adalah sesuatu yang diketahui oleh setiap kultivator di planet yang diketahui oleh Tian Yun. Rumor mengatakan bahwa dia telah menantang OCR 7 kali, dan meskipun dia kalah setiap kali, kultivasinya setiap kali lebih kuat dari sebelumnya. Ada juga desas-desus bahwa ia adalah kultivator paling kuat ketiga di planet Tian Yun setelah OCR dan Ling Tianho. Meskipun ini hanya rumor, itu hanya menunjukkan betapa kuatnya kultivasinya. Wang Lin merenung sebentar dan berkata, pernahkah kamu mendengar tentang pil jiwa darah? Pil jiwa darah? Cao Yido segera menjadi bersemangat. Tingkat kegembiraan yang dia tunjukkan bahkan lebih dari ketika Wang Lin menjanjikannya tubuh jiwa transformasi. Tuan, pil jiwa darah ini adalah sesuatu yang dapat dianggap sebagai salah satu dari 3 harta karun teratas di planet Tian Yun. Pil ini memiliki kemampuan untuk mencuri dari surga untuk mengubah nasib seseorang dengan memungkinkan kultivator bangkit dari kematian. Pil ini hanya milik leluhur darah, tidak ada yang tahu bagaimana dia mendapatkannya. Cao Yido sangat bersemangat, dan pidatonya menjadi jauh lebih cepat. Wang Lin membuka tangan kanannya, dan di tangan kanannya ada pil lilin yang mengeluarkan sebuah kedipan aneh. Apakah kamu tahu apa ini? Cao Yido terkejut dan memperhatikan pil lilin dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah sangat ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, dibungkus oleh lilin yang terbuat dari binatang kadal putih dan memiliki total 3.614 simbol yang terukir di atasnya. Berkedip seiring dengan frekuensi pernapasan pemegang dan mengeluarkan perasaan bahwa itu adalah darah dan daging kamu. Tuan, apakah aku benar? Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk. Cao Yido menekan kegembiraan di dalam hatinya dan segera berkata, Tuan tolong setetes darah di atasnya. Wang Lin ragu-ragu sedikit sebelum menggigit ujung jari dan memeras setetes darah di atasnya. Saat darah jatuh ke pil lilin, ada kilatan cahaya biru. Cahaya biru bertahan selama 3 napas sebelum menghilang. Simbol berkedip pada lilin dan cahaya biru dengan setetes darah. Ya, ini adalah pil darah jiwa. Saat Cao Yido menatap pil lilin, wajahnya dipenuhi dengan keserakahan. Ekspresi Wang Lin suram saat dia melihat Cao Yido dan perlahan bertanya, Cao Yido, dengan kultivasi kamu, apakah posisi kamu di sekte kamu tinggi? Cao Yido tampaknya tidak mendengar Wang Lin sama sekali. Saat ini satu-satunya hal di matanya adalah pil jiwa darah. Pil ini sangat penting baginya. Dia samar-samar ingat bahwa jika dia mengambil pil sebagai jiwa, itu akan memungkinkan dia untuk menyingkat tubuh baru. Melihat penampilannya, Wang Lin mengerutkan kening dan mendengus dingin. Mendengus ini memasuki jiwa Cao Yido dan itu seperti seember air dingin yang dituangkan padanya, menyebabkan dia segera sadar. Setelah mendengar pertanyaan Wang Lin, dia terkejut sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan pahit. Tidak tinggi, kalau tidak aku tidak akan dikirim ke planet Suzaku oleh mayat sekte untuk memiliki tubuh.
Mata Wang Lin menyala dan dia berkata, jika statusmu tidak tinggi, mengapa kamu tahu begitu banyak tentang pil jiwa darah bahkan tahu bagaimana membedakan antara yang asli dan yang palsu? Cao Yidou terkejut sekali lagi dan dengan hati-hati tersenyum. Guru, metode untuk mengidentifikasi pil jiwa darah dikenal oleh hampir semua orang di planet Tianyun, itu bukan rahasia. Wang Lin mengangguk sambil melambaikan bendera dan memanggil Cao Yidou kembali ke dalam. Dia memandang pil jiwa darah dan ekspresinya menjadi lebih suram. Jika ini sangat berharga, mengapa metode mengidentifikasi begitu luas dan dikonfirmasi sebagai kebenaran? Pasti ada beberapa motif tersembunyi di balik semua ini. Leluhur darah, tidak heran dia adalah monster tua yang telah dibudidayakan begitu lama. Dengan satu langkah mudah, ia membubarkan krisis membawa harta langka. Jika aku adalah dia, aku akan melakukan hal yang sama. Saat Wang Lin meremas pil lilin di tangannya, matanya dipenuhi dengan kejelasan. Bagi seseorang dengan status Cao Yidou untuk mengetahui hal ini sudah aneh, dan Cao Yidou bahkan mengatakan bahwa hampir setiap kultivator tahu metode identifikasi. Akibatnya, Wang Lin segera dapat mengkonfirmasi bahwa semua ini adalah skema oleh leluhur darah. Menggabungkan betapa riangnya Yao Sisue dan jawaban Cao Yidou, aku yakin ada cara untuk memberitahu perbedaan antara pil jiwa darah asli dan palsu. Namun, aku takut bahwa selain dari leluhur darah dan putrinya, tidak ada orang ketiga yang tahu. Mata Wang Lin bersinar dengan cahaya kebijaksanaan. Pil ini palsu. Jika pil asli dapat membiarkan mereka hidup sekali lagi, pil palsu akan mengirim mereka ke kematian mereka. Yao Sisue, karena kamu sangat kejam, jangan salahkan aku karena kejam. Wang Lin menatap pil lilin di tangannya. Dia akan menghancurkannya, tapi tiba-tiba dia punya ide dan menyimpannya di dalam tasnya. Salah satu alasan utama Wang Lin bisa bertahan untuk waktu yang lama dan menjadi sangat kuat adalah kelicikannya. Kembali ketika dia berada di tahap formasi inti, Eight Demon Extreme Lord, 1. Periksa bab 161 pernah mengatakan bahwa anak ini kejam, berani, tegas, dan dingin. Dia juga sangat berani, bijaksana, berkemauan keras, dan licik seperti rubah. Kata-kata ini menggambarkan diri sejati Wang Lin dengan sempurna. Untuk dapat mencapai jawaban seperti itu dari salah satu ekspresi Yao Sisue dan kata-kata kasual Cao Yidou adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan kultivator yang hidup selama ribuan tahun. Hanya monster tua yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun yang telah melihat melalui hati manusia yang bisa melihatnya seperti Wang Lin. Seperti bagaimana kembali ke planet ini, Suzaku Wang Lin dapat melihat melalui Thousand Illusion Ruthless Domain milik Liu Mei dari dua kepribadian berbeda dari dua murid wanita. Meskipun surga tidak memberikan bakat kultivasi yang luar biasa bagi Wang Lin, kebijaksanaannya terasa oleh waktu untuk memungkinkannya memperoleh kelicikan yang jauh melampaui tahun-tahunnya. Ini semua adalah sebab dan akibat yang menciptakan keseimbangan di surga. Wang Lin melambaikan tangannya dan tas berisi Yao Sisue yang tertinggal terbang ke genggamannya. Dia menyebar kesadaran ilahi dan menemukan bahwa jumlah batu giok memang cukup baginya untuk mencapai tahap akhir transformasi jiwa seperti kata Yao Sisue. 3 hari, Wang Lin menarik napas dalam-dalam, dan tanpa sepatah kata pun, dia menekan tangannya ke tanah. Ada kilatan cahaya hitam saat seluruh tubuhnya memasuki tanah dan menghilang. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di bawah tanah dengan mata terpejam. Dia dikelilingi oleh giok langit yang diberikan Yao Sisue, dan dia menyerap energi spiritual surgawi seperti orang gila, menyebabkan giok langit berubah menjadi debu. Diperlukan sejumlah besar batu giok surgawi untuk mencapai tahap akhir dari transformasi jiwa. Wang Lin tidak beristirahat sama sekali saat ia berkonsentrasi menyerap energi spiritual surgawi seperti orang gila ke dalam tubuhnya. Dia tidak punya waktu untuk memadukannya ke dalam tubuhnya dan sebaliknya memadatkannya menjadi sesuatu yang mirip dengan kristal iblis. Dia telah mempelajari kristal iblis untuk waktu yang lama di Soul Refining Tribe, jadi dia tahu strukturnya dengan sangat baik. Jika energi spiritual iblis bisa terkondensasi menjadi kristal, maka energi spiritual surgawi juga bisa. Sebelumnya, dia tidak mau menyia-nyiakan giok langit untuk mencoba, tetapi sekarang dia sudah cukup, dia memulai upayanya. Setelah sejumlah besar energi spiritual celestial telah menumpuk, perubahan mulai terjadi. Setelah kondensasi lama, kristal seperti kristal iblis terbentuk, tetapi yang ini mengeluarkan energi spiritual celestial seperti itu. Perlahan-lahan muncul di dalam Wang Lin. Jumlah energi spiritual celestial dalam kristal celestial ini adalah 1/10 dari apa yang ada di jade surgawi yang diberikan Yao Sisue padanya. Penyerapan berlanjut. 3 hari kemudian, itu adalah kebangkitan iblis ungu yang lain. Yao Sisue berdiri di gunung kuno ribuan kilometer dari kamp tentara. Cahaya ungu bersinar di tanah, menciptakan suasana yang sangat jahat. Tatapan Yao Sisue kadang-kadang akan melihat ke kejauhan dan menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Waktu hampir tiba. Mungkinkah dia benar-benar berubah pikiran? Yao Sisue mengerutkan kening. Tepat pada saat ini, sinar cahaya tiba-tiba terbang ke arahnya langsung seperti sinar petir, dan mata Yao Sisue menyala. Sinar cahaya bergerak sangat cepat. Itu tiba di gunung dan berhenti sejenak sebelum mendarat di puncak untuk mengungkapkan Wang Lin.
Wang Lin mengenakan pakaian putih seperti Yao Sisue, dan rambutnya terembus angin, memberinya tampilan yang elegan. Kamu datang tepat waktu. Sekarang aku perlu membuka formasi sehingga tidak ada orang lain yang akan melihat kelainan di sini. Ketika Yao Sisue berbicara, dia menampar tasnya memegang dan mengeluarkan beberapa patung berwarna darah. Tidak ada satupun dari patung-patung ini besar, tingginya masing-masing hanya sekitar 3 inci. Semua ukiran ini adalah binatang buas yang tidak dikenal Wang Lin. Aura darah perlahan menyebar dari patung. Tangan Yao Sisue membentuk segel dan dia menggumamkan mantra. Kemudian dia menggigit ujung lidahnya untuk memuntahkan darah dan menggunakannya untuk menggambar simbol di udara. Dia memukul simbol dengan telapak tangannya, menyebabkannya segera tumbuh besar dan membekas di tanah. Pada saat yang sama, patung-patung bergerak sendiri dan masing-masing mengambil tempat di 7 posisi berbeda. Lalu ada kilatan cahaya berwarna darah dan mereka menyatu ke tanah. Patung-patung itu menyatu dengan tanah dan kemudian kekuatan misterius mengelilingi seluruh gunung kuno. Wang Lin jelas melihat bahwa simbol itu hanya katalis dan bahwa kekuatan sebenarnya berasal dari 7 patung. Kekuatan ini tidak terlihat, dan jika Wang Lin tidak berada dalam jarak 100 kaki darinya, dia tidak akan tidak menyadarinya. Wang Lin menyebarkan perasaan ilahi dan segera terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa melihat dirinya dengan akal ilahi sendiri. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin telah mengalami sesuatu seperti ini. Perasaan ilahi seperti benda asing yang bisa dia kendalikan sesuka hati, tetapi tidak peduli sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat menemukan dirinya di gunung. Ini seperti jika seorang manusia melihat sebuah cermin hanya untuk melihat semua yang ada di dalamnya kecuali untuk refleksi mereka sendiri. Yao Sisue dengan dingin berkata, tidak perlu untuk memeriksa. Kecuali seseorang memiliki tingkat kultivasi Jenderal Iblis, tidak ada cara untuk mendeteksinya. Wang Lin menarik akal ilahi dan sangat mengagumi formasi ini. Dia bertanya, apakah formasi ini diciptakan oleh ayahmu, leluhur darah? Itu benar. Saat Yao Sisue berbicara, dia menyentuh tasnya yang memegang dan kompas berwarna darah muncul di tangannya. Dia menghitung posisi, meletakkannya di tanah, berbalik ke arah Wang Lin, dan berkata, ingat perjanjian kita. Setelah munculnya iblis ungu mencapai puncaknya, sinar cahaya berwarna darah akan datang dari kompas. Itu hanya akan bertahan 1 kali, jadi kamu harus mengikutiku dengan saksama. Wang Lin mengangguk dalam hati. Yao Sisue merenung dan berkata, ketika kita kembali, aku akan memberimu giok langit yang tersisa dan tanda darah. Selain itu, aku juga akan memberi kamu metode yang benar untuk menggunakan pil jiwa darah. Saat dia berbicara, cahaya ungu dari bulan mencapai puncaknya. Itu seperti anjing surgawi yang menelan bulan untuk manusia. Cahaya ungu langsung menyebar, dan seluruh bumi ditutupi oleh cahaya ungunya. Langit dan bumi dipenuhi dengan ungu. Pada saat yang sama, kompas di ground melepaskan cahaya tebal berwarna darah. Dibandingkan dengan cahaya ungu, cahaya berwarna darah itu seperti pedang yang menembus ungu. Meskipun cahaya berwarna darah itu kecil dibandingkan, itu sangat ulet. Ayo pergi. Yao Sisue berteriak ketika dia dengan cepat bergerak dan melangkah ke cahaya berwarna darah. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika dia bergerak seperti kilat dan dengan cepat mengikutinya. Saat mereka berdua masuk, cahaya berwarna darah menghilang tanpa jejak bersama dengan kompas. Cahaya ungu berangsur-angsur menghilang sampai benar-benar hilang. Kenaikan 2 tahunan iblis ungu dilewati oleh sekali lagi. Wang Lin terlalu sering mengalami susunan transfer array. Dan memiliki daya tahan yang sangat kuat terhadap ketidaknyamanan. Ketika dia memasuki cahaya berwarna darah, dia segera menyadari bahwa ini adalah transfer tepat. Itu berarti bahwa seseorang meletakkan titik transmisi di lokasi yang dibicarakan Yao Sisue. Selama seseorang dapat mengakses titik transmisi ini, mereka dapat memasuki tempat itu dari mana saja. Namun, jelas bahwa seseorang harus berada di dalam Demon Spirit Land untuk transfer agar berhasil. Setelah ketidaknyamanan singkat dari array transfer, Wang Lin melihat jejak darah yang bergerak cepat di bawah kakinya. Jejak darah ini membentuk formasi berdarah. Yao Sisue pulih setengah napas lebih lambat dari Wang Lin. Ketika dia pulih, jejak darah di bawah kaki mereka sudah menghilang. Gerakan formasi berdarah ini mirip dengan formasi yang dibuat oleh patung, mereka jelas dibuat oleh orang yang sama. Leluhur darah memang tidak biasa untuk dapat membuat array transfer di sini. Namun, jika diberikan waktu yang cukup, aku dapat menempatkan array transfer di sini juga. Wang Lin diam-diam memeriksa sekelilingnya. Tempat ini seperti ruang, tanpa perbedaan antara langit dan bumi. Hanya ada potongan-potongan cahaya terang, dan di bawah cahaya ini, semuanya terlihat jelas oleh mata. Ada jalan kasar yang berliku sekitar 10 kaki lebar yang mengarah ke kejauhan. Ini adalah satu-satunya jalan, dan itu tidak diperbaiki tetapi sebaliknya berayun ke kiri dan kanan dalam pola reguler. Wang Lin berdiri di atas platform yang lebarnya sekitar 1000 kaki. Array transfer diam-diam diukir di platform ini. Wang Lin dapat melihat bahwa Yao Sisue telah datang ke sini berkali-kali. Dia duduk dalam posisi lotus di peron dan berkata kepada Wang Lin, renungkan untuk memahami domain kamu. Hanya dengan mendapatkan tanda kualifikasi, seseorang dapat berjalan di jalan binatang terhormat. Dia tidak mengatakan lebih banyak sebelum dia menutup matanya dan mulai berkultivasi.
Wang Lin melihat sekeliling dan berjalan maju. Dia berhenti di depan jalan yang berliku dan kosong dan memandanginya dengan ekspresi serius. Dengan satu pandangan, murid-murid Wang Lin menyusut. Ini bukan jalan kecil, itu jelas tubuh binatang seperti naga yang terlalu besar untuk diperkirakan. Memikirkan kata-kata Yao Sisue, binatang buas ini jelas-jelas adalah binatang terhormat. Kecuali Tusi tidak mengetahuinya, maka itu muncul setelahnya. Tempat apa ini untuk memiliki binatang buas besar? Tempat ini jelas tidak diciptakan dari udara yang tipis dan diciptakan oleh seseorang. Siapa sebenarnya yang begitu kuat sehingga mereka bisa menggunakan tubuh binatang buas ini sebagai jalan? Wang Lin tersentak, lalu matanya menyala dan dia segera mulai merenung. Dia memandang Yao Sisue dan berpikir dalam hati, aku harus memikirkan cara untuk mendapatkan semua informasi tentang tempat ini darinya. Dia merenung dalam diam sejenak sebelum duduk dalam posisi lotus. Dia menenangkan dirinya sendiri, dan baru saja dia akan memasuki wilayah kekuasaannya, sebuah pikiran tiba-tiba memasuki benaknya. Desas-desusnya adalah bahwa seluruh tanah setan roh adalah gua seorang kaisar celestial. Mungkinkah tempat ini juga diciptakan oleh kaisar surgawi? Wang Lin merenung sedikit dan melihat sekeliling. Dia tidak lagi memikirkan hal ini saat dia menenangkan dirinya dan mulai memahami wilayah kekuasaannya. Domain hidup dan mati telah bergabung dengan tubuhnya sebelum dia memasuki Demon Spirit Land. Saat ini hatinya terbenam dalam wilayah kekuasaannya. Tangan kirinya adalah kematian, tangan kanannya adalah kehidupan, dan di antara mereka ada sungai keabadian. Meskipun ia tenggelam dalam wilayah kekuasaannya, kewaspadaan Wang Lin tidak pernah jatuh. Dia memiliki sedikit indera ilahi yang melingkari tubuhnya, jadi jika Yao Sisue membuat gerakan, dia akan dapat mendeteksinya segera. Wang Lin sangat licik, jadi dia tahu bahwa jika dia bisa menjadi waspada ini, Yao Sisue secara alami akan berpikir dengan cara yang sama, yang berarti itu bukan waktu yang baik untuk bertindak. Saat ia berkultivasi, gambar kehidupan dan wilayah kematiannya secara bertahap muncul di sekitarnya. Saat ia terus memahami, ia memasuki kondisi halus dan segala sesuatu di sekitarnya muncul dengan jelas dalam benaknya. Samar-samar ia bisa merasakan kekuatan misterius yang jatuh dari langit dan berkumpul di peron. Kekuatan ini diam-diam memadat di sekitar Yao Sisue dan berputar di sekelilingnya. Jantung Wang Lin bergetar saat ia segera memusatkan semua perhatiannya pada kekuatan misterius. Saat kekuatan misterius melingkari Yao Sisue, tiba-tiba bergerak menuju titik di antara alisnya dan mengembun di sana. Pada saat ini, cahaya keemasan datang dari antara alis Yao Sisue. Setelah 3 napas waktu, cahaya keemasan menghilang dan dia membuka matanya. Ada simbol emas yang bersinar di setiap muridnya. Masing-masing simbol ini terdiri dari 3 pukulan. Meskipun mereka kompleks, Wang Lin agak bisa memahaminya. Sekarang mata Yao Sisue mengandung simbol-simbol emas, ketika Wang Lin memandangnya, hatinya bergetar hebat. Itu seperti kilat yang melintas di benaknya dan guntur menderu di dalam hatinya. Dia memiliki perasaan yang sama seperti yang dia alami ketika dia pertama kali bertemu Tuo Shen. Pada saat ini, seolah-olah Yao Sisue tidak lagi seorang penanam jiwa transformasi tahap akhir dan telah berubah menjadi makhluk abadi yang sangat kuat sehingga dia tidak mungkin bisa bertarung melawan. Perasaan ini sangat kuat, itu seperti ombak kuat yang menghantam jiwa Wang Lin. Bahkan Olseer tidak bisa membuat hati Wang Lin bergetar seperti ini. Hati Wang Lin bergetar hebat, tetapi karena jantung daunnya tegas, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang memberi keagungan ini bukan Yao Sisue tetapi simbol emas di matanya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam untuk menekan gemetaran di dalam hatinya. Dia tidak lagi memperhatikannya dan malah fokus untuk memahami wilayah kekuasaannya. Dia jelas ingat bahwa dia tidak memiliki simbol sebelumnya, jadi itu pasti memiliki hubungan besar dengan kekuatan misterius yang baru saja muncul. Mata Yao Sisue terbuka sejenak sebelum dia menutupnya sekali lagi dan kembali berkultivasi diam-diam. Wang Lin membenamkan dirinya dalam kehidupan dan kematian siklus reinkarnasi. Adegan dari masa lalu terlintas di benaknya. Belajar tentang hidup dan mati, belajar apa itu hidup, belajar apa itu mati, ia membuka gulungan hidup dan mati, dan akhirnya domain memasuki tubuhnya. Semua ini mengalir melalui hati Wang Lin. Setelah waktu yang tidak diketahui, kekuatan misterius itu muncul di platform sekali lagi. Yao Sisue tiba-tiba membuka matanya. Cahaya keemasan dari matanya menyilaukan. Dia melihat ke dalam kekosongan dengan ekspresi normal. Kekuatan misterius dengan cepat muncul dan mulai melingkari Wang Lin. Pada saat ini, pikiran Wang Lin telah mencapai keadaan misterius, itu seperti sedang bermimpi. Dia merasa seperti telah memasuki dunia halusinasi, saat sosok melintas satu persatu. Dia tidak bisa melihat dengan jelas apapun, tetapi sepertinya dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Perasaan kontradiktif ini membuatnya merasa tidak nyaman. Terdengar gumaman rendah suara perempuan atau laki-laki yang terus berdengung di telinganya seolah-olah mereka mencoba mengatakan sesuatu padanya. Tetapi ketika dia mencoba mendengarkan dengan seksama, dia tidak menemukan apapun. Perasaan ini bertahan sangat lama, cukup lama bagi Wang Lin untuk melupakan konsep waktu. Suara selanjutnya sampai telinganya berangsur-angsur menjadi lebih keras dan sosok di depannya perlahan menjadi lebih jelas.
Ketika semuanya akan menjadi jelas di depan matanya, semuanya tiba-tiba berubah menjadi ilusi dan tanpa suara mulai menghilang. Pada saat ini, Wang Lin mengambil kesempatan tepat ketika semuanya dalam keadaan menjadi jelas dan akan menghilang. Matanya menyala dan satu-satunya segel kehidupan dari seni pembantaian surgawi segera terkondensasi di dahinya. Namaku King Lin, sebuah suara yang jelas langsung muncul di sebelah telinganya, tapi suara ini hanya bertahan lama untuk sesaat sebelum menghilang. Wang Lin mengambil kesempatan yang tepat. Jika dia menggunakan segel kehidupan terlalu dini, dia tidak akan pernah mendengar suara ini. Dia hanya dapat mendengar ini karena dia telah menggunakan segel kehidupan tepat saat ini. Daripada melihat, dia memilih untuk mendengarkan karena suara dapat menyampaikan informasi yang lebih nyata sementara penglihatan sering terhalang oleh seseorang. Pikiran. Pada saat semua ini menghilang, Wang Lin membuka matanya seolah-olah dia terbangun dari mimpi. Sekarang ada cahaya keemasan yang menyilaukan dari matanya. Cahaya keemasan berlangsung selama 6 napas sebelum menghilang. Pada saat ini, simbol emas muncul di matanya. Simbol-simbol ini terdiri dari 6 koresan dan terlihat sangat rumit. Ekspresi Yao Sisue jelek. Dia tidak berpikir Wang Lin akan mendapatkan simbol 6 stroke selama pemahamannya. Pada saat Wang Lin membuka matanya, dia memandang Yao Sisue dan segera menemukan bahwa meskipun dia masih memiliki simbol, keagungan yang kuat yang tidak bisa dia tahan tidak ada lagi. Untuk beberapa alasan, perasaan memandang rendah dirinya muncul di dalam hatinya. Pandangan dari Wang Lin ini membuat Yao Sisue sangat tidak nyaman, jadi dia tanpa sadar memalingkan muka. Dia dengan dingin berkata, dengan simbol-simbol emas, kamu sekarang bisa berjalan di jalan naga terhormat. Ayo pergi. Dengan itu, dia melangkah ke jalan naga dan dengan cepat bergerak maju. Bahkan dia tidak menyadari bahwa simbol emas di matanya telah redup ketika dia melihat Wang Lin. Seolah-olah seekor kunang-kunang telah bertemu bulan, meskipun keduanya cerah, jika dibandingkan satu sama lain, kunang-kunang itu secara alami redup. Wang Lin meletakkan tangannya di depan matanya. Ketika matanya melihat telapak tangannya, sebuah simbol yang jelas diproyeksikan padanya. Apa sebenarnya simbol emas ini? Wang Lin merenung saat dia berjalan ke jalan naga yang terhormat dan perlahan berjalan ke depan. Itu adalah jurang tanpa akhir yang berbintang di bawah jalan naga. Meskipun tidak pasti apakah kamu akan hidup atau mati jika kamu jatuh, hanya pemikiran tentang jatuh sudah cukup untuk menakuti orang. Jalan naga perlahan-lahan bergerak ke kiri dan ke kanan. Jika ada manusia di jalan, mereka akan takut mati, tetapi bagi para kultivator, ini tidak berpengaruh pada mereka. Keduanya bergerak satu demi satu dengan kecepatan sangat cepat saat mereka mengikuti jalan ke kejauhan. Jalan ini sepertinya tidak ada habisnya. Keduanya tidak beristirahat selama 3 hari, tetapi jalan sebelum mereka terus meluas. Ekspresi Yao Sisue normal. Dia sudah datang ke sini berkali-kali, jadi dia tahu bahwa mereka hanya bepergian 2 dari jalan ke sana. Beberapa hari kemudian, platform raksasa lain muncul sebelum jalur naga terhormat. Ada objek yang berdiri di atas platform. Objek ini adalah patung setinggi sekitar 30 kaki, dan berdiri di tengah platform. Patung ini adalah milik manusia, tetapi ia memiliki telinga dan lengan yang sangat besar. Yao Sisue berhenti berjalan di jalan naga, melihat kembali ke arah Wang Lin tidak jauh di belakangnya, dan berkata, tempat ini adalah segel pertama. Kita berdua masing-masing akan memecah satu lapisan. Aku akan menghancurkan lapisan pertama dan kamu akan menghancurkan yang kedua. Ekspresi Wang Lin normal ketika dia dengan tenang berkata, oke. Yao Sisue tidak membuang kata-kata lagi. Dia melompat ke udara dan menerjang ke platform seperti kilat. Pada saat tubuhnya mendarat di peron, cahaya keemasan otomatis dilepaskan dari matanya. Cahaya keemasan ini mengandung simbol-simbol emas, dan itu mendarat di peron bersamanya. Patung itu bergetar dan gas putih keluar dari sana. Kemudian tiba-tiba membuka matanya, mengungkapkan tatapan kejam. Itu mengangkat kakinya dan mengambil langkah yang menyebabkan seluruh platform bergetar. Niat membunuh yang tebal segera menyebar dengan langkah itu. Yao Sisue melayang di udara. Dia telah berurusan dengan patung ini beberapa kali sekarang, jadi dia sangat akrab dengannya. Dia menyentuh tasnya memegang dengan tangan kanannya dan mengeluarkan sepotong batu giok. Giok ini berwarna merah darah dan jelas berbeda dari batu giok normal. Segel. Dengan satu kata, Yao Sisue membuang batu giok. Giok itu hancur di udara dan berubah menjadi cahaya, warna terang darah yang menutupi patung dalam sekejap. Cahaya berwarna darah mengelilingi patung, membuatnya tampak seperti kain berwarna darah memiliki telah dilemparkan dan dipenjara. Tidak peduli seberapa sulitnya berjuang, itu tidak bisa menembus segel darah. Sosok cantik Yao Sisue perlahan mendarat di tanah. Dia berbalik untuk melihat Wang Lin sebelum berbalik ke ujung platform. Ada Refred Dragon 4 lain di sisi lain platform. Murid Wang Lin menyusut. Kultivasi patung ini tidak lebih lemah dari kultivator transformasi jiwa tahap awal. Meskipun tidak memiliki kecerdasan, kekuatan langkah itu sangat kuat. Jika seseorang mengizinkannya menggunakan mantra atau bergerak bebas, itu pasti tidak akan mudah untuk ditangani. Namun, beberapa saat yang lalu, itu sangat mudah disegel oleh Yao Sisue. Ini membuat Wang Lin memiliki pendapat yang sama sekali baru tentangnya.
Wang Lin diam-diam berpikir, giok darah yang paling halus oleh ayahnya memiliki kekuatan seperti itu? Dia tidak menunjukkan pikirannya di wajahnya saat dia melompat ke peron. Pada saat dia berjalan melewati patung yang ditutupi oleh cahaya berwarna darah, dia berbalik ke arahnya dan sepertinya melihat kilatan cahaya keemasan menghilang. Ekspresi Wang Lin tidak mengungkapkan apa-apa saat dia melangkah ke jalan naga berikutnya. Ketika dia melangkah ke jalan setapak, dia berbalik untuk melihat patung itu dengan santai, dan pada saat dia berbalik, meterai kehidupan di dahinya memadat di matanya. Tatapannya menembus cahaya berwarna darah dan melihat simbol berkedip di patung. Simbol ini hanya memiliki satu pukulan, dan itu sangat jelas. Setelah melihat simbol itu dengan jelas, Wang Lin menoleh. Pada saat dia berbalik, segel kehidupan sudah menghilang dan ekspresinya benar-benar netral. Yao Sisui sudah pindah jauh ke kejauhan, dan Wang Lin dengan santai mengikuti di belakangnya. Pikirannya masih memikirkan simbol yang dia lihat di patung itu. Simbol itu mirip dengan simbol 3 langkah di mata Yao Sisui dan simbol emas di matanya. Saat Wang Lin berjalan, dia mengangkat tangannya dan pandangannya jatuh ke telapak tangannya. Simbol 6 tak muncul sekali lagi di tangannya. Simbol ini menarik, tampaknya menjadi fondasi. Entah itu simbol 3 langkah Yao Sisui atau simbol 6 langkah aku, keduanya mengandung simbol ini. Matanya menyala dan dia melambaikan tangannya untuk menggambar simbol itu. Jarinya mengandung energi spiritual celestial, tetapi tidak ada reaksi dari energi spiritual celestial di tubuhnya setelah dia menariknya. Wang Lin merenung sedikit sebelum menghafal simbol dan kemudian tidak lagi memikirkannya. Matanya mengungkapkan cahaya misterius ketika dia melihat ke kejauhan pada Yao Sisui. Dia memiliki pil jiwa darah, jadi jika aku menyelinap menyerangnya, dia hanya akan bisa bangkit kembali. Akan sulit untuk membunuhnya. 7 hari kemudian, platform lain muncul di ujung jalan Naga Refret. Platform ini memiliki ukuran yang sama dengan yang sebelumnya, dan seperti yang sebelumnya, ada patung di tengahnya. Bahkan penampilan patung ini hampir tidak berbeda dari yang sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa patung ini memiliki mata ketiga setengah tertutup di dahinya. Di ujung jalan, Yao Sisui berbalik untuk melihat Wang Lin. Meskipun dia tidak berbicara, niatnya ditunjukkan melalui tindakannya. Wang Lin bukan orang yang menyeret kakinya, dan saat ini bukan saatnya untuk menghidupkannya, setidaknya tidak sampai dia mempelajari segalanya tentang tempat ini. Dia mengambil satu langkah dan langsung melompati Yao Sisui, mendarat di platform. Saat dia mendarat di peron, dia menutup matanya. Segel kehidupan dengan cepat muncul di dahinya dan menutup matanya dengan rapat. Setelah melakukan semua ini, dia berjalan maju di peron dengan segel kehidupan menyegel matanya. Ini adalah eksperimen untuk Wang Lin, dia ingin melihat apakah simbol emas dapat menembus segel kehidupan. Simbol emas tidak menembusnya, tetapi pada saat Wang Lin mendarat, patung itu bergetar. Itu membuka matanya dan menatap Wang Lin dengan kejam sebelum melangkah ke arahnya dengan raungan. Segel kehidupan segera dijinakkan dari matanya dan menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, Wang Lin mundur beberapa langkah dan mengelilingi patung itu seperti naga yang melingkar. Saat patung itu meraung, ia mulai mengejar Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat tangannya bergerak di udara, menciptakan ledakan cahaya hijau, dan pembatasan sederhana muncul di tangannya. Saat dia bergerak, dia melemparkan batasannya ke belakang. Pembatasan segera menjadi beberapa puluh kaki besar dan menghalangi patung yang mengejar. Tubuh patung itu tidak berhenti sama sekali dan langsung menabrak pembatasan. Pembatasan itu hancur seperti cermin dan tersebar ke segala arah. Mata Wang Lin menyala dan dia menunjukkan pandangan yang menarik. Meskipun pembatasan yang baru saja digunakannya sederhana, itu tidak berbentuk. Kecuali jika menemui batasan lain, itu seharusnya tidak terjadi. Seluruh tubuh patung itu mungkin tercakup dalam batasan. Mencoba untuk mematahkannya dengan kekerasan tidak harus menjadi metode yang tepat. Tangan Wang Lin bergerak dan sinar larangan keluar dari tangannya dan dengan cepat mendekati patung itu. Patung itu mengeluarkan raungan saat itu melompat ke depan dan melemparkan pukulan. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya dikirim ke semua hancur, dan kekuatan yang kuat melintasi ruang menuju Wang Lin. Wang Lin menyentuh tasnya memegang dan mengeluarkan bendera pembatasan. Dia mengibaskan bendera dan pasukan yang datang ke arahnya segera memasuki bendera pembatasan dan menghilang. Bendera pembatasan Wang Lin telah mencapai 999 set dalam ratusan tahun dia menambahkan batasan pada itu. Namun, yang aneh baginya adalah pembalasan ilahi tidak pernah tiba. 999 set pembatasan ini semua adalah batasan serangan dan sangat kuat saat digunakan. Namun, seperti kultivasi Wang Lin level terus meningkat, kekuatan bendera pembatasan mulai menjadi agak tidak memadai. Wang Lin juga memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan bendera pembatasan dan meningkatkan jumlah pembatasan menjadi 9.999 set. Namun, terlalu banyak pembatasan serangan murni diperlukan untuk meningkatkan pembatasan pada bendera sebanyak 10 kali lipat. Bahkan dengan pengetahuan Wang Lin, dia tidak tahu bahwa ada banyak batasan. Saat ini, sejumlah besar pembatasan melintas di matanya. Batasan-batasan ini terus berkelompok dan memecah dalam benaknya. Tubuhnya masih bergerak sangat cepat, sehingga patung itu tidak bisa mendekat.
Setiap kali patung itu akan menutup, Wang Lin akan mengibarkan bendera pembatasan, menyebabkan sejumlah besar gas pembatasan terbang keluar, membentuk dinding pembatasan untuk menghentikan patung. Setelah patung itu diblokir beberapa kali, ia mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi dan memutuskan untuk berhenti mengejar. Itu memutuskan untuk tinggal di satu tempat dan menginjak tanah. Seluruh platform bergetar, dan pada saat yang sama, paku batu melesat keluar dari tanah tepat di sekitar Wang Lin. Wang Lin sudah siap untuk mantra yang mungkin dari patung itu. Dia membentuk segel dan dengan cepat menghindari lonjakan yang datang dari bawahnya. Namun, lonjakan itu seperti rebung dan datang berlapis-lapis. Dalam hampir sekejap, seluruh platform tertutup paku, dan selain dari pusat, dimanapun di platform ditutupi paku. Tubuh Wang Lin terbang ke langit dan dia melayang di udara. Pengurangan pembatasan berjalan lebih cepat dan matanya tidak pernah meninggalkan patung. Matanya tiba-tiba menyala, dan pada saat ini, bentuk patung itu sangat berubah di matanya. Di matanya, itu sama sekali bukan patung batu tetapi sesuatu yang seluruhnya terdiri dari pembatasan. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk bersama untuk membentuk benda ini, dan tidak ada satupun tempat di atasnya tanpa batasan. Tepat pada saat Wang Lin melihat esensi dari patung, semua paku pada platform pecah di akar dari menginjak-injak lain dari patung. Mereka kemudian terbang ke udara dan menembak Wang Lin seperti hujan paku. Dengan kultivasi Wang Lin, jika ia menggunakan harta sihir atau salah satu dari 3 mantra pembunuh untuk mematahkan patung, itu tidak akan telah mengambil begitu banyak waktu. Namun, tujuan Wang Lin bukanlah untuk menerobos dengan paksa tetapi benar-benar memahaminya. Di mata Wang Lin, paku yang terbang ke arahnya juga diciptakan oleh batasan. Selama itu adalah batasan, dia tidak takut sama sekali. Wang Lin telah mempelajari batasan sejak dia berada di tahap formasi inti. Selain dari monster-monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, orang normal tidak bisa dibandingkan dengan Wang Lin sama sekali dalam hal pemahamannya tentang pembatasan. Ekspresinya netral saat ia melambaikan tangan bendera pembatasan di tangannya dan gas pembatasan terbang keluar. Pembatasan ini bergerak dalam pola misterius sesuai dengan perintah Wang Lin dan menyapu paku yang masuk. Paku yang tak terhitung jumlahnya segera dan tanpa ampun mendekonstruksi dan bergabung ke bendera pembatasan. Setelah bendera pembatasan menyerap pembatasan itu, segera meningkat kekuatannya. Mata Wang Lin menyipit dan segera turun menuju platform. Dia menunjuk ke depan dan pembatasan dari bendera pembatasan dikenakan seperti angin puyuh dan segera menjebak patung di dalam. Sebelum tubuh Wang Lin mendarat, dia berubah menjadi awan asap hijau dan bergerak seiring dengan pembatasan. Dia segera mulai mengitari patung itu saat tangannya dengan cepat bergerak, menciptakan batasan baru yang menyatu dengan angin puyuh pembatasan. Dari kejauhan, patung itu tampak dikelilingi oleh batasan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli bagaimana itu berjuang dan meraung, pembatasan terus mengitarinya. Pembatasan menghantam patung dan masuk melalui celah di tubuhnya. Wang Lin tiba-tiba berhenti bergerak dan berteriak 4 kali. Istirahat! 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 Hancurkan! Keempat teriakan ini menyebabkan pembatasan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar patung untuk segera mengerumuninya. Dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, patung itu terus berubah seperti orang gila dan terus-menerus runtuh. Patung ini awalnya dibuat dari batasan, dan karena pembatasan dihancurkan, tubuh patung menyusut. Merasakan bahaya, patung itu mengeluarkan raungan yang sengit dan mata ketiga di antara kedua alisnya segera terbuka, melepaskan sinar cahaya keemasan. Dengan satu kilatan, semua pembatasan yang dikirim Lin Lin dipaksa kembali dan mulai menghilang. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Pada saat cahaya emas muncul, dia melihat simbol emas di dalam mata ketiga patung itu. Simbol ini dibuat dengan 2 pukulan. Segel. Wang Lin mengeluarkan mengaum dan meludahkan darah esensi. Setelah pembatasan menyerap darahnya, mereka segera bergegas maju dan mulai melawan cahaya keemasan. Setelah 2 napas, cahaya keemasan di mata ketiga patung itu menghilang, dan pada saat ini, banyak pembatasan yang mengerumuni patung. Tubuhnya bergetar ketika tatapan kejam menghilang dari matanya dan digantikan dengan keabu-abuan yang suram. Tak lama setelah itu, tubuhnya runtuh, dan saat ia runtuh, banyak larangan keluar dan bergegas ke segala arah. Dalam sekejap, gas pembatas hitam menutupi seluruh platform. Di dalam kabut hitam ini ada simbol emas yang berkedip yang hampir menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba merasakan sesuatu di hatinya, jadi dia tanpa sadar mengangkat jari telunjuk kanannya dan menarik 1 pukulan. Stroke ini menciptakan simbol yang dilihatnya tersegel di dalam patung pertama. Setelah menyelesaikan pukulan pertama, Wang Lin tidak berhenti dan segera menggambar pukulan kedua. Ini menciptakan simbol emas yang baru dilihat Wang Lin di dalam mata ketiga patung itu. Saat simbol itu muncul, simbol yang terbang keluar dari patung itu dan akan pergi dengan cepat berbalik dan terbang ke arah Wang Lin. Itu bergerak lebih cepat daripada kilat dan menyatu dengan simbol yang baru saja digambar Wang Lin. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Jari telunjuknya tidak berhenti dan sekali lagi menarik stroke lagi. Setelah dia menyelesaikan pukulan ini, itu menciptakan simbol 3 pukulan yang ada di mata Yao Sisue.